Jadi sebenarnya apa yang menjadi harapan Mas Aldi nih ya sebagai orang ya petugas utusan pemerintah lah ya, jajaran orang-orang pemerintahan, apa sih yang diharapin untuk daerah setempat, untuk masyarakat setempat dari pemerintah gitu? Ya tentu saja untuk soal harapannya bisa segera mungkin bisa menikmati listrik, bisa menikmati jaringan internet seperti daerah-daerah lainnya. Apalagi untuk musim COVID ini tentunya untuk anak-anak sekolah butuh jaringan internet yang lancar, dan itu menjadi hambatan juga. Dan semoga saja sih, ya ini keluar dari topik kita, semoga saja COVID-nya segera berlalu, bisa berjalan normal. Ya harapannya untuk daerah-daerah di sini, desa-desa di sini bisa segera mendapat pasokan listrik. Iya sih. Biasanya kalau pasokan listriknya sudah ada, selulernya menyusul biasanya. Lebih banyak ada pengembangan lain ya kalau udah ada listriknya ya. Ya betul. Oke. Tadi kan sempat nih ngomong apalagi pandemi sekarang, anak-anak sekolah. Kondisi pandemi nih yang segala akhirnya digunakan secara online. Di tempat itu nggak ada jaringan ya. Gimana mengatasi kondisi ini di sana? Sepengamat itu Mas kendalanya Alvin. Kendalanya untuk di daerah-daerah terpencil seperti ini. Jadi anak-anak sekolahnya terpaksa harus pergi ke suatu tempat gitu yang ada sinyalnya untuk bisa mengerjakan tugas. Jadi sangat disayangkan, ibaratnya waktu mungkin ya kalau mungkin yang anaknya bisa pergi sendiri mungkin tidak merepotkan orang tuanya. Namun kalau anak tersebut tidak bisa pergi sendiri ke suatu tempat yang ada sinyalnya, ya mau tidak mau orang tuanya menjadi anak sekolah juga kan begitu. Berarti anak-anak siswa ini biar tetap sekolah mereka benar-benar mencari tempat yang ada sinyalnya ya. Iya, kalau yang secara online kan kemarin. Iya sempat lumayan lama kan secara online ya. Ini kan ya. Tapi ya aku nggak kebayang sih, ya pasti baik lah ya. Kondisi hari-hari ini benar-benar mempengaruhi pendidikan ya. Gimana generasi angkatan ini lulusnya gimana, nggak pernah ke sekolah gitu-gitu ya. Tapi ya berharap semuanya baik-baik aja gitu. Tapi masyarakat di situ banyak nggak sih? Maksudnya penduduknya banyak nggak di daerah yang nggak ada listriknya itu? Kalau desa per kakak, maksudnya per desa kakaknya mungkin ya kisaran 100 kali lah ya. 100 kakak. Itu teh mata pencaharian mereka apa ya? Maksudnya kebanyakan mata pencaharian orang. Kalau sebelum ada kebun sawit dulu sih ya mereka kebanyakan cari ikan sama nanam karet. Tahu karet kah? Tahu. Karet itu yang gini-gini ya. Kalau di ini kayak elastis gitu ya. Iya nggak sih? Itu yang udah jadi. Pohon karet tahu nggak pohon karet? Pohon karet nggak pernah tahu sih, tapi pernah dengar. Ya aku kayak kelihatan blokok banget sih. Nah itu mereka kalau dulu kan nyadap getah karet itu, nah itu yang bisa dijual gitu kan. Jadi mayoritas orang di sana nyadap karet sama nangkap ikan sebelum ada sawit. Iya. Tapi sekarang udah ada sawit. Udah ada sawit, rata-rata mereka punya kebun sawit ataupun kerja di perusahaan gitulah. Tapi kehidupan ekonomi di sana gimana? Maksudnya menengah ke atas atau menengah ke bawah atau menengah ke samping? Rata-rata ke bawah lah, hanya saja untuk memenuhi kebutuhan hidup sudah lebih baik lah dengan adanya perusahaan-perusahaan yang sudah masuk ke sini kan, mata pencariannya ada. Terus secara otomatis kan mereka juga yang punya lahan itu kan mereka juga nanam sawit, jadi bisa dijual ke perusahaan gitu kan. Nah itu syukurnya sekarang juga harga sawit pas lagi naik-naiknya ya, beberapa orang yang memang punya
keinginan dan tertata, terplanning itu sukses di bidang sawit, karena buahnya sekarang lagi mahal. Ada sebenarnya kalau mau ngobrol mungkin sama orang yang sukses di sawit itu sampai punya ratusan hektar, itu mantan security. Oh ya? Udah penghasilan beliau mungkin kalau per bulannya ya kisaran 50 jutaan gitu. 50 juta itu duit beneran? Ya beneran dong. Bukan sabut-sabut sawit ya. Ya tapi maksudku berarti kehidupan di sana sebenarnya bagus-bagus aja, tapi karena emang ya itulah ya, misalnya kalau salah satu pendukungnya jalannya bagus gitu ya, pasti pengembangannya lebih bagus karena perputaran ekonominya di sana lumayan bagus kan ya, karena ada perusahaan-perusahaan itu. Ya maksudku berarti potensi Kalimantan itu bukan hanya sekedar kebun karet dan sebagainya, tapi banyak banget loh potensi di sana gitu lah ya. Sebenarnya potensi untuk tambang luar biasa juga. Soalnya bagus banget ya perkembangan tambang batu bara gitu kan ya di sana ya. Batu bara ada, bauksit ada, tambang emas ada. Kalau yang ngelola orang Indonesia mah ibaratnya atau orang daerah sini mungkin udah maju banget nih. Tapi kan nggak tahu kenapa harus orang asing, entah karena memang peralatannya kah, atau memang SDM-nya. Tapi kalau soal SDM Mas rasa kalau memang dari pemerintah bisa memberikan dukungan untuk SDM, ibaratnya ilmunya diberikan, sarananya diberikan, ya sebenarnya bisa gitu kan. Ya mungkin karena itu nggak ada apa sih, tapi tadi teh ngomong sarana atau teknologi untuk yang dipunyai orang asing itu belum dipunyai sama Indonesia gitu ya. Kayak kalau kan Kalimantan itu jadi paru-paru dunia inilah ya, paru-paru Indonesia, paru-paru ASEAN gitu kan ya. Hutan di sana gimana Mas? Maksudnya kesini-sini apa mulai menghilang atau tetap malah ada pengembangan dan lestari budaya hutan itu masih terjaga gitu atau gimana? Kalau hutan sebenarnya masih ada dan sebagian besar masih ada, walaupun yang ibaratnya ibaratnya tergusur dengan adanya lahan sawit. Cuma sawit kan juga tanaman kan. Nah kalau untuk hutan lindungnya sendiri masih ada. Dan ada juga perusahaan yang bekerja di bidang perhutanan lah ya, contohnya yang mengeksplor kayunya itu ada, tapi mereka tetap pakai penghijauan, ibaratnya yang ada penggantinya, ditanam kembali gitu ada. Berarti cuma beralih fungsi aja, tapi tetap jadi pasti ada tanamannya ya. Iya. Contohnya apa tadi? Cuma mungkin yang berkurang mungkinnya pohon-pohon yang asli hutan, misal kayu ulin, kayu belian itu, atau kayu-kayu lainnya. Kayu ulin itu lagi mahal banget loh. Iya. Di sini sebenarnya banyak banget kayu itu. Oh ya. Oke Mas Aldi, terima kasih ya udah kasih informasi yang penting banget gitu lah ya, bahwa sebenarnya Indonesia ini masih butuh perhatian di beberapa tempat gitu yang mungkin terlewatkan atau masih dalam antrian ya, mungkin masih dalam antrian gitu. Sebenarnya udah direncanain tapi masih belum nyampe nih duitnya ke sana gitu, mungkin masih mandek di berbagai tempat gitu. Nah, terakhir nih Mas Aldi, ada nggak yang pengen Mas Aldi sampaikan kepada orang-orang yang nonton video ini nih ya, yang mungkin mereka di sana bisa nikmatin listrik, bisa nikmatin segala sesuatu, atau mungkin ada orang-orang yang nonton video ini yang mungkin juga bernasib sama seperti tempat Mas Aldi sekarang. Coba ada nggak yang pengen disampaikan nih? Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Untuk saat ini, jadi terlepas dari tugas yang saya jalani, ya anggap saja saya juga seperti masyarakat lainnya yang butuh sentuhan-sentuhan dari pemerintah.
Ya harapannya mungkin untuk akses jalan, untuk infrastrukturnya, untuk penerangan dan jaringan telekomunikasi. Ya tiga itu, jalan mungkin lebih tepatnya jalan karena akan menghambat biasanya roda perekonomian biasanya terhambat benar. Itu faktor jalan yang membuat lambat. Nah itu mungkin perlu karena masih jalan tanah merah itu, jadi terkadang banjir, terkadang berlumpur, terkadang ya berdebu yang luar biasa, dan jalannya juga gelombang-gelombang ada yang dalam gitu, biasanya kalau udah sering kena hujan lama-lama jadi kayak kolam gitu kan. Nah itu perlu disentuh juga, terutama juga ke listriknya agar mungkin lebih hidup gitu kata orang-orang yang di sana itu Mbak ya. Kalau hidup kelihatan lebih hidup ya. Oke. Terima kasih ya. Sebenarnya benar banget seperti tadi Mas Aldi bilang, kalau jalannya bagus, mungkin daerah itu bisa lebih terjangkau dan bisa lebih pembangunannya lebih bagus lah ya. Ya, seperti kita lihat di beberapa tempat yang saat pembangunan jalannya udah bagus, akhirnya daerah itu perlahan-lahan bisa berkembang bagus gitu ya. Ya kita berharap perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat ini juga ke depan mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah, bahkan daerah dari pemerintah pusat gitu ya, untuk kebutuhan jalan raya, kebutuhan pengadaan listrik, dan ya ke depannya seperti apa gitu. Oke Mas Aldi, terima kasih ya buat waktunya. Terima kasih banget sudah berusaha mencari tadi udah mulai gelap-gelap ya, tapi berusaha untuk menerangi wajahnya. Ya kebayang sih ya. Udah malam gini udah mulai nggak kelihatan orangnya ya. Jadi maksudnya kalau udah malam gini aktivitasnya udah paling mentok di jam 7 ya, karena udah gelap gini ya. Udah balik jam 7 itu kan udah gelap lah, ibarat awannya itu udah mulai hilang. Udah gelap lah intinya. Jam 7, jam 8 itu udah mulai sepi. Oke ya. Suara jangkrik sih ada Mbak, rame suara jangkrik sama Iya, itu jadi nada dering yang terdengar akrab ya di telinga. Oke. Terima kasih ya Mas Aldi, selamat bertugas. Pasti bangsa ini bangga dengan orang-orang yang mau berkorban, yang mau bayar harga, tidak menikmati hal-hal mewah, tapi bisa melakukan hal-hal yang mungkin tidak kelihatan orang luar di sana. Tapi untuk menjaga keamanan bangsa ini, kalian luar biasa. Aku salut banget sama kalian Mas Aldi. Tetap sehat dan tetap aman ya di sana ya. Selamat bertugas dan selamat malam.